Oke, sudah masuk? Tes? Oke, halo teman-teman semua. Halo teman-teman, Bapak Ibu semua. Sebelum kita masuk ke webinar yang ke-59 ini, saya ingin tahu dulu kira-kira yang sudah hadir siapa aja dan apakah suara saya jelas? Kalau suara saya jelas, oke, kita lanjutkan. Oke, sebelum kita mulai. Oke, saya tes suara dulu. Kalau jelas silakan langsung boleh komen jelas ya di kolom live chatnya. Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Malam hari ini kita akan belajar satu materi baru lagi yang sebelumnya bahkan belum pernah kita bahas. Jadi malam hari ini selain kita melanjutkan dari yang sudah dipelajari di webinar-webinar sebelumnya, tentunya kita juga akan belajar materi baru yang bahkan sebelumnya di webinar-webinar sebelumnya itu belum pernah kita bahas. Oke? Oke, jelas ya. Oke, yang sudah hadir malam hari ini, yang sudah siap belajar, boleh sebutkan domisilinya, boleh sebutkan nama dan juga asal kotanya dari mana. Silakan sebutkan, saya ingin tahu Bapak Ibu teman-teman semua dari mana saja berasal. Ya, saya yakin di antara Bapak Ibu dan teman-teman semua berasal dari berbagai daerah, dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan ada juga yang saya yakin ada juga yang dari luar negeri ya. Jadi silakan buat yang sudah hadir bisa absen dulu supaya saya juga bisa tahu ya yang hadir dari mana. Oke, malam hari ini tentunya akan sangat luar biasa sekali materinya dan ini bisa dibilang webinar yang ke-59. Tanpa terasa teman-teman semua, tanpa terasa Abdi sedang memberikan fasilitas webinar ini sebanyak 59 kali, ya hampir 60 kali. Jadi ini bisa dibilang fasilitas yang luar biasa ini di luar sana. Anda kalau ingin mendapatkan 59 kali webinar dan ilmunya diupdate terus tiap minggu, kebayang ya harus keluar biaya berapa. Tapi di sini bahkan semua jadi fasilitas. Kayak jadi pastikan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena sulit sekali loh di luar sana Anda mencari ilmu yang terus update, ada bimbingan berkelanjutan, ada fasilitas training-training, bahkan ketika Anda ikut event Anda akan bisa dapat mentor tambahan dan juga ada tim support juga. Jadi bisa dibilang Diabdi sangat mendukung sekali untuk Anda yang mau punya penghasilan dari dunia digital atau dari internet. Oke, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Ini fasilitas yang luar biasa soalnya. Oke. Oke, yang hadir dari mana aja nih? Oke, kita cek dulu satu persatu ya. Dari Jakarta Timur, oke. Dari Surabaya, dari Pekanbaru, dari Bintaro, Tangerang Selatan, Bondowoso, Bandung, Pontianak, Makassar, Banjarnegara, dari Bogor, dari Bojonegoro, Pekanbaru, Cianjur, Kudus. Oke, ramai sekali luar biasa dari berbagai kota, dari berbagai penjuru Nusantara. Oke, siap belajar semuanya. Malam hari ini tentunya akan cukup banyak yang saya sharingkan ke Bapak Ibu dan teman-teman semua di webinar yang ke-59 ini. Oke. Oke, ini sudah mau jam 8 sepertinya ya. 4 menit lagi jam 8 WIB. Kemungkinan jam 8 akan langsung kita mulai agar semakin mulainya tepat waktu, selesainya juga tepat waktu, tidak terlalu malam karena kalau nanti selesainya terlalu malam ya khawatirnya kan kita semua waktunya berbeda-beda ya, ada yang WIB, ada juga yang WITA Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur ya. Kita kalau di sini selesainya aja terlalu malam ya, yang dari Indonesia Timur biasanya udah terlalu malam. Jadi kita usahakan mulainya bisa lebih on time, lebih tepat waktu agar semua bisa menyimak materi dengan sebaik-baiknya. Pesan saya untuk malam hari ini, teman-teman yang menonton webinar malam hari ini di kondisi apapun, saya yakin ada di berbagai kondisi ya yang menonton webinar malam hari ini. Ada yang sudah di rumah, ada yang mungkin baru pulang dari beraktivitas, baru pulang kerja, lagi di jalan pulang ke rumah, apapun bagaimanapun kondisi Anda, pastikan disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik. Yang di rumah, yang lagi santai, yang lagi luang, kalau bisa siapkan catatannya, kalau perlu siapkan laptopnya untuk bisa sambil praktek juga, karena
apapun yang di-sharingkan malam hari ini tentunya akan sangat berharga dan akan sangat bermanfaat kalau memang diperhatikan, dipahami, dan apalagi kalau dipraktekkan. Yang ngomong-ngomong soal Google Ads, member yang berhasil itu udah banyak loh, ya. Sudah banyak member yang berhasil karena beriklan di Google Ads dengan tepat. Dan member yang berhasil juga saya tanya itu dari berbagai macam latar belakang, Bapak Ibu teman-teman semua. Tidak hanya yang muda, bahkan yang sudah senior pun sudah ada, dan ada beberapa dan bahkan banyak yang berhasil juga. Karena ketika saya ketemu di event-event, saya ketemu dengan mereka-mereka yang sudah mencoba Google Ads, bahkan hanya memanfaatkan webinar saja, tapi sudah ada yang sudah dapat belasan reseller dalam 1 bulan, ada yang dapat omset produk yang cukup lumayan dari Google Ads. Intinya, apapun yang di-sharingkan di webinar, kalau memang dipraktekkan, insya Allah pasti akan ada hasilnya, Bapak Ibu teman-teman. Jadi, apapun yang di-sharingkan, pastikan dipraktekkan juga. Oke, sebelum kita mulai, kalau ada yang ingin ditanyakan, khususnya soal Abdi, atau soal Google Ads, ya boleh ditanyakan sekarang, tapi nanti tenang aja, di akhir akan kami buka kembali sesi tanya jawab. Oke, ini makin malam, makin ramai. Jadi silakan teman-teman bagi yang ingin tanya jawab, saya persilahkan. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, yang hadir dari berbagai penjuru ya, dari Makassar, dari Depok, dari Mataram, dari Solo, Cikarang Selatan, Kediri, Bogor. Oke. Ini sekarang sudah hampir jam 8, sebentar lagi kita mulai. Tapi nampaknya kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, saya coba bantu jawab dulu. Mungkin 1-2 pertanyaan sebelum kita memulai. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain yang baru mau hadir atau yang baru hadir. Oke. Ada pertanyaan? Jadi selain kata kunci, apa yang bisa membantu keberhasilan ads di Google? Oke, ini pertanyaannya bagus sekali. Yang bisa membantu keberhasilan dalam beriklan di Google selain kata kunci, ada banyak. Bisa headline, bisa description, itu kalau di Google Search ya, atau bisa juga strategi bidding yang tepat. Tapi yang paling menentukan adalah bagaimana mindset dan pemahaman kita setelah beriklan. Ya kalau cuma hal teknis, ya jujur aja kalau cuma hal teknis, itu sifatnya ya begitu-begitu aja kok. Teknis itu begitu-begitu aja, yang benar-benar membuat orang bisa berhasil di Google Ads itu karena pemahaman dan mindset di awal tuh udah tepat. Ya, jadi ketika iklannya udah jalan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kalau iklannya, indikator iklannya bagus itu apa? Terus kemudian kalau iklannya bagus, apa yang harus kita lakukan? Kalau iklannya jelek, apa yang harus kita lakukan? Lebih tepatnya, intinya kalau saya jelaskan apa saja yang bisa membuat berhasil, itu banyak sekali. Pada intinya, yang tadi saya bilang, itu bisa dibilang adalah garis besar yang membuat iklan Bapak Ibu teman-teman bisa berhasil. Jadi lebih ke hal-hal yang sifatnya strategi dan logika-logika dasar. Jadi kalau Anda menggunakan logika-logika dasarnya dengan baik, itu insya Allah iklan Anda bisa berhasil. Oke. Oh ya, kabar baiknya, materi Google Ads sebentar lagi doakan saja. Mudah-mudahan sebentar lagi akan bisa tayang di dashboard Anda masing-masing. Jadi kalau Anda ingin belajar, Anda ingin menonton, itu tidak lagi hanya mengandalkan di webinar mingguan saja, tapi Anda bisa tonton di dashboard Anda masing-masing. Ya, luar biasa ya. Jadi kita mengupdate ilmu-ilmu baru tanpa Anda harus keluar biaya lagi. Coba Anda bayangkan, di mana lagi Anda bisa belajar seperti ini, ilmunya diupdate terus. Tiap minggu kita update webinar, tapi tanpa Anda harus mengeluarkan biaya tambahan. Oke, jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, udah ramai nih nampaknya ya. Oke, untuk materi hari ini ada pertanyaan, ini pembahasan dari materi awal kan, saya baru kali ini ikut webinar Google Ads. Oke, bisa dibilang ini adalah webinar yang ke-59, jadi sudah
sudah cukup panjang perjalanan kita, tapi nggak apa-apa. Buat yang baru menyimak, bisa dibilang materi malam hari ini bisa dijadikan dasar pengetahuan atau dasar teman-teman dalam nanti beriklan di Google Ads selanjutnya. Karena yang kita bahas malam ini agak sedikit berbeda dengan yang kita bahas biasanya. Jadi disimak baik-baik, dicatat, diingat. Ya, nanti kalau udah selesai webinarnya, ya diulang-ulang lagi aja, karena enaknya webinar di Abdi di Telegram kan ada linknya. Linknya itu nggak akan dihapus, jadi teman-teman bisa tonton ulang kapanpun teman-teman bisa, kapanpun teman-teman mau. Oke, sudah jam 8 ya, 8:03 WIB. Kita langsung mulai aja. Buat yang masih ingin bertanya, ditahan dulu pertanyaannya ya. Nanti di akhir kita buka lagi sesi tanya jawab. Teman-teman, Bapak Ibu semua, boleh lebih fokus dulu untuk sekarang agar kita bisa langsung mulai webinarnya. Nanti di akhir kita buka kembali untuk sesi tanya jawabnya. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, siap belajar semuanya ya. Pastikan serap ilmu dengan sebaik-baiknya. Kita mulai webinar malam hari ini. Sebelumnya, selamat malam sekali lagi Bapak Ibu teman-teman semua. Selamat datang di webinar eksklusif Abdi yang ke-59. Sekali lagi, nggak kerasa webinarnya udah 59 kali. Dan kami terus mengadakan fasilitas ini, kami terus mengadakan update-update terbaru untuk Anda para member, tanpa Anda perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi. Ya, sesuai dengan komitmen kami yang akan selalu memberi lebih, khususnya kepada para member. Oke, buat yang belum kenal, perkenalkan saya Fadel, saya yang membawakan webinar mingguan. Biasanya kalau webinar mingguan yang bertema Google Ads, itu saya yang membawakan. Di Abdi saya biasa membawakan event atau acara training Facebook Ads ya. Biasanya Facebook Ads yang 2 hari, itu salah satunya sama saya juga. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga apa yang di-sharingkan di webinar hari ini bisa bermanfaat dan webinar malam hari ini bisa dilancarkan semuanya. Amin. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi selamat datang di webinar eksklusif Abdi yang ke-59. Pastikan teman-teman simak sebaik-baiknya webinar malam hari ini, karena kita akan membahas hal yang sangat berbeda bahkan dari webinar-webinar yang sebelumnya. Oke, apa saja yang akan kita bahas di webinar malam hari ini? Langsung saja, intinya ada 4 hal yang dibahas di webinar malam hari ini. Ini tips buat Anda. Kalau Anda merasa, wah Mas, saya baru gabung seminggu lalu, baru gabung hari ini, bahkan baru gabung tadi sore, langsung nonton webinar, gimana nih Mas, saya belum ngerti apa-apa. Oke, intinya simak aja webinar malam hari ini, karena yang akan saya jelaskan ini benar-benar dari basic, dari dasar. Ini yang saya sharingkan malam hari ini lebih ke membuka pandangan, membuka sudut pandang Anda, teman-teman semua, agar bisa lebih luas lagi memandang Google Ads ini. Karena Google Ads ini seperti yang tadi sudah dibahas sedikit di Telegram, itu memiliki market atau pasar yang luar biasa besar, karena banyak sekali website-website yang berjumlah pengunjungnya banyak per harinya, itu sudah bekerja sama dengan Google untuk masalah penempatan iklan. Gitu. Wah, ini pokoknya ini akan seru sekali, jadi pastikan teman-teman simak ya. Apa saja yang akan kita bahas? Silahkan disimak. Yang pertama, kita akan mengenal iklan Google Display Network, atau kalau kita biasa singkatnya GDN, ya, agar iklan Anda bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah, sebelum-sebelumnya yang kita bahas itu biasanya lebih kepada tipe iklan Google yang Google Search Network, GSN, ya. Kita pakai bahasa yang sederhana aja, GSN dan GDN. GSN itu Google Search, iklan berdasarkan pencarian. Kalau Google Display itu lebih luar biasa lagi. Jadi iklan kita akan muncul bahkan ke orang-orang yang kita tuju. Oke, jadi kita akan mengenal lebih dalam tentang iklan ini. Kemudian yang kedua, langkah-langkah persiapan membuat iklan Google Display Network. Jadi sebelum Anda beriklan, Anda harus tahu langkah-langkahnya apa saja yang harus dipersiapkan agar iklan Google Display Anda bisa berjalan dan bisa menghasilkan. Oke, karena ini penting, jangan langsung, kalau buat teman-teman yang biasanya nih, buat yang para pemula biasanya kalau baru pertama kali iklan di Google, apalagi Google Display Network, kalau nggak tahu apa saja yang dibutuhkan sebelum mulai iklan DDN, biasanya hasilnya nggak akan efektif.
Jadi sebelum memulai, itu ketahui dulu apa saja yang perlu dipersiapkan. Ya, karena ini penting sekali. Kemudian yang ketiga, product knowledge dan juga berbagai promo yang sudah kita sediakan. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang sudah memanfaatkan, ada juga yang belum ya, yang belum memanfaatkan. Ini sayang sekali. Jadi kami akan beritahukan lagi promo yang ada beserta product knowledge-nya dengan tujuan agar omset Anda bisa meningkat drastis dalam 30 hari ke depan. Oke, yang keempat tentunya nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab juga. Oke teman-teman, kita akan langsung mulai materi malam hari ini. Buat yang baru masuk, buat yang baru gabung, silahkan langsung disimak. Nanti untuk sesi chatnya itu nanti akan kita lakukan lagi di sesi akhir. Ya. Jadi silahkan teman-teman semua fokus menyimak materinya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Ya, apa itu Google Display Network? Nah, ini menarik sekali, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman Bapak Ibu semua harus paham dulu apa sih bedanya Google Display Network dan Google Search Network. Ini buat yang baru ya, buat yang baru mulai yang dari dasar, pahami dulu nih. Karena iklan di Google itu tipenya ada dua. Anda kalau belajar Facebook Ads, mungkin Facebook Ads ya udah satu jenis itu aja, Facebook Ads aja. Tapi kalau Google itu beda. Google itu ada cabangnya Bapak Ibu teman-teman ya. Bahkan di Google Display Network itu ada cabangnya lagi, jenis iklan yang berbeda lagi. Jadi Anda bisa bayangkan ya, Facebook Ads saja dengan satu jenis iklan ya Facebook Ads itu sendiri aja, itu udah bisa membuat sekarang nih Abdi sudah ada 70.000 lebih reseller. Bayangkan kalau Google juga kita manfaatkan. Facebook saja yang yang cuma satu jenis iklan aja bisa segitu luar biasanya, apalagi kalau teman-teman manfaatkan Google. Karena Google ini cabangnya banyak sekali teman-teman ya. Ada Google Search, yaitu iklan kita muncul ketika ada orang yang mencari produk kita. Contoh misalnya jual madu pelangsing. Ini ceritanya nih, saya mau mencari produk madu slimming nih misalnya ya. Jual madu pelangsing, kemudian yang muncul adalah iklan-iklan yang menawarkan madu pelangsing. Jadi Google Search itu iklan kita baru muncul kalau ada yang nyari. Ya kalau nggak ada yang nyari nggak muncul iklan kita. Oke. Nah yang kedua yang akan kita pelajari malam hari ini adalah Google Display Network atau kalau disingkat GDN. Jadi kita nyingkatnya apa? GDN. Ini biar memudahkan ya. Ada GSN, ada GDN. Oke. Nah Google Display Network ini contohnya seperti ini Bapak Ibu teman-teman semua. Ketika teman-teman membuka website atau membuka YouTube atau email, ya itu biasanya kan suka ada iklan tuh, entah di tengah seperti ini, atau di samping-samping, atau di atas, pojok kanan atas, atau di pojok bawah. Intinya website-website yang mungkin kita sebut aja yang terkenal ya, misalnya contoh aja nih misalnya kompas.com, detik.com, dan lain-lain, itu kan suka ada iklan, ya entah di bagian sisi mananya di website itu, nah itulah Google Display Network. Kemudian contohnya apa lagi? Nanti abis ini akan kita bahas ya. Itu cuma salah satu contoh dari iklan Google Display Network. Oke. Sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, saya ingin menjelaskan dulu kenapa sih kita perlu beriklan menggunakan GDN. Kenapa tidak hanya menggunakan Google Search saja atau GSN saja? Kenapa harus GDN juga? Oke. Saya akan menjelaskan perbedaan yang paling mendasar. Kenapa Anda perlu belajar Google Display Network? Kenapa dengan GSN aja Anda nggak cukup, gitu ya? Alasannya ini, Bapak Ibu teman-teman semua. Yang pertama, pada iklan GDN, itu bedanya Anda yang menghampiri calon pembeli. Anda yang menghampiri calon konsumen, kalau ada iklan reseller, Anda yang menghampiri calon reseller. Jadi bukan menunggu. Kalau iklan Google Search Network, itu mungkin Anda hanya menunggu saja. Ya menunggu berarti, nunggu itu maksudnya, kalau pakai Google Search, ya Anda cuma menunggu orang nyari aja. Kalau nggak ada yang mencari kata kunci yang kita target, ya iklan kita nggak akan muncul. Kalau analogi, ini saya sering banget menganalogikan ini, kalau analogi iklan Google Search atau GSN, itu analoginya seperti pedagang yang punya toko, kemudian mereka menunggu di toko mereka sampai ada pembeli yang menghampiri ke tokonya. Tapi kalau GDN, itu saya menganalogikan biasanya seperti sales, ya sales yang keliling, nawarkan produk, ngasih brosur, kurang lebih seperti itu. Jadi karena Anda menghampiri calon pembeli, kemungkinan akan ketemu lebih banyak orang, ketemu lebih banyak target market, otomatis peluang untuk terjadinya transaksi atau penjualan juga
lebih besar. Itulah luar biasanya di GDN. Ya, yang kedua, untuk Anda yang baru mulai. Nah, ini biasanya banyak yang nanya ke saya nih, Mas, saya bener-bener baru nih, saya baru mulai banget. Kira-kira memungkinkan nggak ya buat saya untuk bisa dapat untung, untuk bisa dapat hasil dari Google Ads? Oke, saya langsung jawab aja. Intinya buat Anda yang baru mulai, Anda kalau mau baru mulai bisnis apapun, kita ngomongin bisnis apapun. Anda butuh usaha yang ekstra nggak sih untuk bisa mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya ke landing page Anda? Atau kalau Anda buka usaha offline misalnya, Anda butuh usaha ekstra nggak sih untuk mendatangkan banyak prospek atau banyak calon pembeli ke toko Anda? Pastinya iya kan? Nah, karena Anda butuh usaha yang ekstra, jadi pastikan Anda gunakan GDN atau Google Display Network. Untuk apa? Agar Anda bisa mendatangkan lebih banyak pengunjung. Karena iklan Anda menjangkau seluruh platform Google yang mana merupakan situs yang memiliki target market yang paling luas. Jadi bisa dibilang Google Ads ini, Google itu kan pengunjungnya terbanyak nih di Indonesia, situs yang pengunjungnya terbanyak di Indonesia. Google itu mengalahkan situs atau website atau sosial media manapun, Google itu nomor 1, ya, khususnya di Indonesia. Oke, jadi karena Google Display ini menghampiri calon konsumen, ya otomatis bisa mendatangkan, bisa memiliki kemungkinan lebih untuk mendatangkan pengunjung. Yang ketiga, tingkat persaingannya tidak seketat Google Search Network. Oke, nah Anda bayangkan nih, kalau nih ada 1.000 atau ada, jangan 1.000 nih, kita pakai angka yang lebih besar. Misalnya ada 100.000 orang yang menjual produk yang sama, dan semuanya jualannya pakai GSN atau Google Search Network. Ini kita pakai logika dulu aja, ya. Semuanya beriklan pakai Google Search. Kalau pakai Google Search, itu kan hanya menunggu orang nyari, kemudian iklan kita muncul. Nah sekarang bayangkan kalau 100.000 orang, ya, 100.000 orang itu semuanya jual produk yang sama dan pakai GSN, ya. Cuma nunggu aja. Kira-kira persaingan ketat banget nggak? Iya, ketat banget persaingannya. Jadi untuk ibaratnya nih, kalau teman-teman ingin menghindari persaingan yang sangat ketat, karena efek dari persaingan yang sangat ketat itu iklannya bisa makin mahal. Karena Anda harus pasang bid yang lebih tinggi. Oke, nah kalau pakai Google Display, Anda tidak akan seketat itu bersaingnya, karena display itu iklan Anda bahkan bisa menghampiri calon konsumen atau calon prospek Anda yang Anda tuju. Jadi Anda bisa setting sendiri, Anda ingin menargetkan calon konsumen yang seperti apa, tipenya, karakternya, kesukaannya apa, Anda bisa target sendiri. Ya, kemudian biarkan atau serahkan kepada Google yang mencarinya. Oke. Yang terakhir, nah ini yang luar biasa teman-teman Bapak Ibu semua. Iklan Anda juga bisa masuk ke YouTube. Yang mana YouTube adalah sosial media terbesar di Indonesia. Anda boleh cek, Anda boleh googling sosial media terbesar di Indonesia itu apa? Bukan Facebook, bukan Instagram, ya, tapi YouTube, Bapak Ibu teman-teman semua. Dan kabar baiknya, YouTube, untuk bisa beriklan di YouTube, itu semua men-settingnya dari Google Ads. Jadi pastikan teman-teman pelajari Google Ads baik-baiknya, karena kalau teman-teman mempelajari dan bisa menguasai market di Google, ya kemungkinan besar peluang untuk bisnis teman-teman untuk bisa makin besar, ya peluangnya tambah besar tentunya kalau Anda menguasai Google Ads. Oke, jadi ini adalah beberapa alasan kenapa kita perlu beriklan menggunakan GDN. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke jenis-jenis iklan GDN atau Google Display Network. Apa saja jenis-jenisnya? Ada 3 jenis, seperti yang tadi saya bilang, Google itu iklannya bercabang bagi teman-teman semua. Mungkin kalau di Facebook, iklannya cuma Facebook Ads aja satu. Tapi kalau Google itu beda. Google itu bercabang, ya. Ada Google Search, ada Google Display. Google Display juga bercabang, 3 lagi. Jadi, makanya tadi saya bilang, iklan di Google itu luar biasa loh kalau memang bisa dimanfaatkan. Yang pertama ada Google Display, yang seperti yang tadi sudah saya contohkan. Google Display itu biasa yang muncul di website-website, baik di berbagai sisi, ya, bisa di tengah, di pojok atas, pojok bawah, atau di samping. Intinya seperti itu. Anda sering nggak ketika buka sebuah website, terus ada iklan seperti itu? Oke. Iklan seperti ini, sering nggak melihatnya? Saya yakin sering, ya. Saya yakin pasti sering.
Yang kedua, ada Google Video atau YouTube. Ya. Nah, ini menarik. Google Video atau YouTube, Anda pasti sering bertemu dengan iklan tipe ini. Ketika Anda buka YouTube, ketika Anda nonton video di YouTube, kemudian sebelum videonya mulai atau di pertengahan, itu ada video iklan yang muncul. Entah itu bisa di-skip ataupun nggak bisa di-skip. Ya. Sering? Saya yakin pasti sering. Buat yang buka YouTube pasti nggak asing lagi dengan iklan yang seperti ini. Nah, itu cara men-settingnya semua dari Google Ads buat teman-teman semua. Jadi bahkan kita juga bisa masuk ke YouTube, ke sosial media yang penggunanya terbesar. Yang ketiga ada Google Discovery, contohnya seperti ini. Kalau Anda buka email atau Anda buka Google dari handphone ataupun dari laptop, sebelum Anda melakukan pencarian di Google atau Anda lagi buka YouTube, itu kan suka muncul nih di tengah-tengah ya. Kalau bedanya dengan Google Video, Google Discovery juga bisa muncul di YouTube, tapi sebagai iklan. Karena kan kalau lagi buka YouTube kadang suka ketemu iklan kan, iklan yang dalam bentuk bukan video, ya banner, mungkin bentuknya banner. Ya. Nah, Google Discovery itu bisa muncul di YouTube, muncul di pencarian Google, ataupun muncul di email. Pernah kan Anda ketika buka email terus ada iklan di atasnya gitu ya, seperti ini nih, ketika Anda buka email, ada iklan ads, kurang lebih begitu. Nah, itu adalah contoh iklan Google Discovery. Jadi di ADN itu ada 3 jenis ya, ada display, ada Google Video, ada Google Discovery. Ya, ada 3 jenis iklan di GDN. Nah, sekarang kita langsung masuk ke persiapan membuat iklan display. Sesuai dengan yang tadi saya jelaskan di awal, sebelum teman-teman memulai iklan di GDN ini, teman-teman persiapkan dulu segala sesuatunya. Karena untuk iklan display ini memang agak sedikit berbeda dengan iklan-iklan yang dengan iklan-iklan yang sudah kita bahas di webinar-webinar sebelumnya. Jadi memang agak berbeda, jadi tentunya perlu persiapan. Hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, ini boleh dicatat, diperhatikan baik-baik. Pertama, siapkan minimal 4 banner. Karena iklan di Google itu kita butuh minimal itu 4 banner dengan rincian 2 banner ukuran persegi panjang dan 2 banner ukuran persegi. Oke. Kalau belum ada gimana? Anda bisa bikin sebenarnya itu cukup mudah, bisa bikin di canva.com. Ini contoh aja ya. Atau tenang aja, nanti ketika materi Google Ads-nya udah ada, nanti juga akan dikeluarkan konten-konten atau banner-banner yang cocok untuk diiklankan di Google Display Network. Jadi Anda bisa langsung gunakan untuk beriklan. Yang sudah terbukti, yang sudah teruji bisa lolos maksudnya, bisa lolos di Google Ads tuh maksudnya diterima sama Google, bukan enggak yang ditolak. Oke, karena iklan di Google Display juga bisa ditolak kayak di Facebook ya. Kemudian yang kedua, minimal Anda siapkan 3 headline iklan dan juga 3 kalimat deskripsi. Oke, ini nanti akan dicontohkan seperti apa contoh headline dan kalimat deskripsinya. Kenapa minimal 3? Karena Google itu nanti cara kerjanya dia akan melakukan testing, Google akan melakukan testing kira-kira headline mana dan description mana yang paling banyak direspon sama target market kita, yang paling banyak direspon oleh penonton kita atau audiens kita. Jadi makanya kita disarankan oleh Google kalau bikin headline dan description itu minimal 3 jenis ya, 3 headline dan 3 description yang berbeda-beda. Nanti akan saya contohkan bagaimana membuatnya. Ini nanti baru dibuat ketika teman-teman sudah praktek beriklan. Oke. Yang ketiga, pahami aturan dalam memasukkan gambar ke dalam iklan GDN. Karena untuk memasukkan gambar ke dalam iklan GDN itu butuh ada beberapa aturan yang harus kita patuhi. Ada beberapa aturan yang tidak boleh kita langgar. Ya, ini ada beberapa di antara aturannya. Ini beberapa saja. Yang pertama, tidak boleh mengandung syarat. Ya, pokoknya nggak boleh ada postingan atau iklan atau banner, maksudnya ya banner yang dalam banner tersebut mengandung syarat atau body shaming. Ya, jadi menjelek-jelekan badan ya, misalnya ya body shaming ya, contoh kalau misalnya badannya gemuk itu contoh misalnya konten yang
mengejek orang yang berbadan gemuk itu misalnya, itu nggak boleh, body shaming itu nggak boleh ya. Atau konten-konten yang sifatnya overclaim itu nggak boleh. Jadi kalau nanti isi iklannya coba cara ini anda akan turun 10 kg dalam 2 hari misalnya, itu kan terlalu overclaim tuh ya. Nah, itu nggak boleh. Overclaim tuh maksudnya terlalu berlebihan ya. Jadi misalnya Anda iklan pelangsing gitu ya, madu slimming, Anda di gambarnya itu, di bannernya itu misalnya Anda bikin sendiri pun, Anda tulis misalnya dalam 3 hari bisa turun 10 kg. Ini caranya nih. Itu nggak boleh tuh, biasanya langsung ditolak sama Google. Oke, jadi ada aturan-aturan ini harus dipahami agar teman-teman nanti tidak melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, jika terdapat teks dalam gambar, pastikan proporsi untuk teksnya itu maksimal 20% dari gambar tersebut. Jadi mungkin ini mirip-mirip seperti yang ada di Facebook. Kalau bannernya ada gambarnya, ya pastikan teksnya itu ukuran, maksudnya kalau bannernya ada tulisannya, pastikan ukuran tulisannya tidak melebihi 20%. Jadi jangan terlalu besar tulisannya, jangan terlalu makan tempat ya istilahnya. Jadi pastikan jangan melebihi 20%. Oke, itu sedikit beberapa aturan dalam memasukkan gambar ke iklan GDN. Oke, dan kabar baiknya nanti semua konten-kontennya, semua bannernya, dan bahkan copywritingnya nanti akan kita contohkan. Dan kabar baiknya nanti ketika video Google Ads-nya sudah jadi, itu nanti konten-kontennya juga akan dimasukkan ke dashboard Anda masing-masing. Jadi Anda bisa langsung pakai, Anda bisa langsung gunakan untuk beriklan, karena semua konten dan juga semua konten baik itu gambar ataupun headline itu sudah kita tes semuanya ya, sudah memang konten-konten atau banner-banner yang sudah lolos di Google Ads, di GDN kurang lebih ya. Nah, ini ada untuk masalah ukurannya, karena gambarnya sendiri juga ada standar ukurannya. Ada 3 jenis ukuran gambar. Yang pertama, gambar produk. Jadi ketika Anda beriklan di GDN, Anda harus mengupload 3 jenis gambar. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. 3 jenis gambarnya. Yang pertama, Anda harus upload gambar yang bentuknya persegi panjang. Ukurannya kurang lebih 1200 x 628 piksel atau 600 x 300 piksel. Oke. Intinya Anda sediakan gambar yang bentuknya persegi panjang. Itu pertama. Yang kedua, Anda sediakan gambar yang bentuknya persegi, kotak gitu ya, square. Yang ukurannya minimal 600 x 600 piksel. Ya, seperti apa nanti saya contohkan. Dan kalau teman-teman nanti bingung, tenang aja. Semoga video Google Ads-nya nanti di dashboard bisa segera cepat jadi, sehingga nanti konten-konten gambarnya juga akan bisa kita masukkan ke dashboard. Oke. Kemudian yang ketiga, Anda juga harus punya gambar logo berbentuk persegi ukuran 300 x 300 piksel. Logo ini cukup mudah sebenarnya. Kalau Anda beriklan Ezenzo, Anda harus memasukkan gambar persegi yang ada logo atau tulisan Ezenzo-nya. Kalau Anda beriklan Abdi, Anda juga bisa masukkan gambar persegi yang ada logo Abdinya, kurang lebih ukurannya 300 x 300 piksel. Jadi minimal tuh harus ada 3 jenis gambar seperti ini. Seperti apa contoh-contohnya? Nah, seperti ini. Ini contoh banner-banner yang bisa digunakan untuk beriklan di Google Display Network atau di GDN ya. Contoh yang pertama ini persegi panjang ukuran 1200 x 628 piksel ya. Jadi kurang lebih ini bentuknya persegi panjang, ini beriklan Abdi. Ini contoh aja ya. Kemudian ini gambar yang ukurannya banner yang ukurannya persegi. Ini iklan madu slimming. Kan dari kalimatnya kan nggak ada yang ini kan, nggak ada yang body shaming, nggak ada yang mengejek nggak ada yang menghina atau mengejek yang berat badannya berlebih, kan nggak. Tulisannya cuma cara praktis menurunkan berat badan. Nggak ada sama sekali body shamingnya, makanya bisa lolos di Google. Kemudian ini logo ukuran 1200 x 1200 ya, kurang lebih begini, simple kan, benar-benar simple sekali. Kemudian ini logo yang ukurannya persegi panjang, ini contoh aja ya, nanti Ezenzo juga bisa ada logo seperti ini, Anda bisa gunakan untuk beriklan. Oke, ini contoh-contoh bannernya. Anda kalau mau buat sendiri sebenarnya bisa, dan saya juga melihat banyak sekali member yang punya
kreativitas untuk membuat banner-banner seperti ini di Canva itu, karena dengan adanya Canva sekarang itu bisa sangat memudahkan sekali ya untuk Anda bisa membuat logo ataupun banner-banner yang Anda inginkan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke product knowledge, saya ingin mencontohkan dulu bagaimana contoh beriklan di Google Display Network. Apa saja yang dipersiapkan? Saya ingin mencoba mencontohkan dulu. Oke. Seperti biasa, Anda bisa buka Google Ads, dashboard Google Ads Anda. Di bagian depan seperti ini, seperti biasa, ini adalah tampilan atau dashboard iklan Google Anda. Jadi di bagian depan sini, ini sedikit saya jelaskan ya, buat yang baru, mungkin yang baru awal, baru pertama kali menyimak webinar ini. Ya. Jadi di depan sini, ini adalah bagian campaign ya. Campaign itu adalah iklan yang kita jalankan. Iklan yang kita jalankan. Ada iklan GSN, Google Search, atau GDN, Google Display Network. Oke. Kemudian kalau sudah seperti itu, di dalam campaign, ini kalau kita ngomongin struktur iklan di Google ya, ada campaign, ada ad group, dan juga ada ads. Jadi sebelah kiri ini, tiga ini nih. Struktur iklan di Google, pertama ada campaign, yang kedua ada ad group, yang ketiga ada ads. Oke. Mungkin saya bisa bantu jelaskan satu persatu. Sebenarnya di webinar-webinar sebelumnya ini sudah saya jelaskan. Tapi nggak apa-apa, saya ulangi lagi karena saya yakin ini banyak yang baru. Oke. Campaign itu adalah struktur, adalah tujuan iklan dari Google-nya sendiri. Jadi tujuan itu maksudnya apa? Ketika Anda mulai beriklan, itu tujuan Anda ingin mendapatkan apa? Saya kasih contoh ya. Ketika Anda klik tanda plus, ini kalau Anda buat iklan baru nih, Anda klik tanda plus, Anda pilih new campaign. Oke, ketika Anda sudah pilih new campaign, di sini Anda akan ketemu nih, campaign itu kan tujuan ya. Nah, tujuan itu adalah apa yang ingin Anda dapatkan ketika Anda beriklan di Google ini. Oke, ada leads itu Anda bisa tujuannya untuk mendapatkan prospek atau data prospek website traffic, ya berarti Anda ingin mendatangkan sebanyak-banyaknya pengunjung ke website Anda. Kemudian ada brand awareness, ini agar semakin banyak orang yang mengenal produk kita. Ada product and brand consideration, ini tujuannya agar semakin banyak orang yang mau memutuskan untuk membeli produk Anda. Atau sales, langsung ke penjualan. Tapi saya kasih tahu aja untuk di Google, untuk campaign tujuan apapun yang Anda pilih di sini, itu untuk di awal tidak terlalu berpengaruh besar. Ya, jadi mau Anda pilih leads, mau Anda pilih website traffic, sales, itu kemungkinan besar tidak akan terlalu banyak berpengaruh. Oke, jadi bisa dibilang seperti itu kalau di Google. Mungkin kalau di Facebook akan sangat berpengaruh, tapi kalau di Google ini bisa dibilang hampir tidak ada pengaruhnya. Oke, kemudian itu kan tadi dari sisi campaign ya. Dari struktur berikutnya itu ada yang namanya ad group. Ya, ad group. Ad group itu terdapat di dalam campaign. Jadi kalau ibarat campaign itu ibaratnya rumah. Di dalam rumah kan ada ruangan-ruangan. Ya, ibaratnya campaign itu rumahnya, ad group itu ruangan-ruangannya. Jadi kalau secara struktur seperti itu. Ad group itu apa? Ad group itu targetnya atau sasarannya. Jadi Anda ingin beriklan, target sasarannya itu kemana? Itu diaturnya di ad group. Oke, diaturnya di ad group. Ya, ini coba ya saya ulangi lagi. Campaign ya, Anda klik tanda plus, new campaign ya. Anggap aja Anda pilih leads, lalu Anda iklan yang tipe Google Display Network. Oke, ini bisa langsung continue. Jangan lupa isi landing page atau website Anda tadi. Nah, tadi campaign sudah kita tentukan. Langkah berikutnya kita menentukan ad group-nya. Nah, di dalam ad group ini kita bisa men-setting pertama dari sisi lokasi, mau di mana, mau apa? Kita mengincar orang-orang yang tinggal di mana, bahasa kita mengincar orang-orang yang menggunakan bahasa apa di laptop ataupun di handphonenya. Kemudian ada bidding. Nah, bidding ini sebenarnya sudah saya jelaskan di webinar-webinar sebelumnya. Jadi bidding ini bisa kita katakan kalau di bahasa Indonesia kan itu istilahnya apa? Lelang ya. Jadi kita bisa minta ke Google hasil iklan kita, tolong dong jangan dimahalin, tolong di angka segini. Jadi kita bisa nentuin, bahkan kita bisa menentukan, minta ke Google hasil iklan kita tuh jangan sampai melebihi standar sekian.
Tujuannya apa? Supaya iklan kita nggak terlalu mahal dan supaya iklan kita bisa bersaing dengan pengiklan-pengiklan yang lain. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita bisa tentukan budgetnya berapa. Nah, di sini di bagian targeting sini ya teman-teman bisa menentukan nanti iklannya mau ditarget ke siapa aja ya, ke orang-orang yang seperti apa, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian ketika sudah sampai ke tahap menentukan target, di sini baru di bagian bawah kita ingin menentukan gambarnya dan juga kontennya ya. Konten itu bisa berupa gambar ataupun video ataupun headline-nya ya. Jadi kita tentukan semua ini di sini. Oke, jadi 3 struktur iklan di Google. Yang pertama campaign itu tujuan. Yang kedua ad group itu kita bahkan bisa menentukan target market mana yang mau kita tuju. Oke, target market mana yang mau kita tuju itu di bagian ad group. Ya, lebih tepatnya di sini di bagian targeting. Kemudian yang ketiga di bagian ads itu seperti ya konten-kontennya. Kita mau menggunakan konten apa untuk kita iklankan, video apa yang mau kita gunakan untuk beriklan, lalu headline apa yang mau kita gunakan untuk beriklan. Oke. Nah, sebagai contoh, saya ingin coba mencontohkan iklan yang sudah ada. Nanti untuk kedepannya, untuk webinar berikutnya nanti akan saya lebih detailkan lagi fungsi-fungsi tombolnya, kemudian untuk melakukan targeting seperti apa caranya, dan kabar baiknya ilmu-ilmu seperti itu nanti akan secepatnya akan segera hadir di dashboard Anda. Jadi Anda nggak perlu nungguin webinar, Anda bisa langsung tonton di dashboard kapanpun, dimanapun Anda mau ya. Jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini contoh beberapa iklan GDN atau Google Display Network. Ini bagian campaign, ketika saya klik nanti akan masuk ke ad group-nya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Ini masing-masing ad group kenapa banyak dan kenapa beda-beda. Tujuannya untuk membedakan. Oke. Untuk membedakan, untuk testing. Kenapa perlu testing? Karena pada dasarnya satu hal yang prinsip yang pasti di Google. Satu hal yang jadi prinsip yang selalu saya pegang di Google. Di Google itu tidak ada satu hal pun yang pasti, Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi apapun yang kita iklankan itu semua harus dites dulu, nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti maksudnya gimana? Contoh, Mas, saya ada targetingnya ke A nih, topiknya saya pakai topik A, keywordnya pakai keyword B, hasilnya bakal bagus atau enggak? Nah, jawabannya belum tentu ya, tes dulu, karena dari kita ngetes akan ketahuan datanya, ya, akan ketahuan datanya. Nanti dari data inilah kita menentukan iklan ini bagus atau tidak. Oke, untuk bagian membaca data itu sudah saya jelaskan sebenarnya di webinar sebelumnya, tapi nanti akan kita bahas di webinar-webinar selanjutnya. Oke. Di bagian sini ad group ini di dalamnya kita bisa kita bisa mentargetkan iklan kita ke orang-orang yang seperti apa yang kita mau. Oke, kemudian di sini ada datanya kan, berapa yang ngeklik, impression itu dia udah berapa kali tayang, kemudian ini ada CTR ini persentase atau perbandingan penayangan iklan dibandingkan dengan yang mengklik. Semakin CTR-nya ini semakin tinggi, berarti iklannya semakin menarik, iklannya semakin bagus. Oke. Kemudian ini kalau diklik, kemudian di sini ada di bagian ads. Ini bagian akhir, struktur ketiga ini adalah struktur ads. Yang mana ads itu bisa berupa gambar dan juga headline dan juga description. Jadi ada 3 ya di bagian ads. Ada gambar atau banner, kemudian yang kedua ada headline, yang ketiga ada description-nya. Contoh untuk iklan yang dijalankan di sini, ini iklan madu slimming. Ini kaitannya dengan apa yang perlu Anda siapkan tadi. Ini sudah saya jelaskan di sini. Teman-teman bisa langsung cek, bisa langsung lihat di sini. Ya. Contoh, kalau tadi teman-teman masih bingung settingnya di mana, gambarnya seperti apa, iklannya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah gambar-gambar yang tadi saya bilang. Tadi minimal tadi saya bilang sediakan berapa banner? Minimal 4, ya. Minimal sediakan 4 banner. Di sini kenapa saya bisa ada banyak, ya?
Ini kan kalau dilihat nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus logo. Kenapa bisa ada banyak? Ya, karena baik lagi, Google itu selalu apapun yang kita posting, apapun yang kita masukkan, Google akan selalu ngetes dulu. Semakin banyak gambarnya, Google makin punya bahan baku untuk ngetes. Ya contohnya misalnya gini, ini analogi yang paling sering saya gunakan kalau ke orang-orang yang mau belajar Google Ads ataupun Facebook Ads. Karena kenapa kita perlu testing? Kenapa kita perlu bahan yang banyak untuk testing? Sederhananya gini, kalau Anda baru pertama kali mau bikin kue, dan Anda berharap kuenya enak, itu Anda butuh bahan baku yang sedikit atau yang banyak? Ya, logikanya gimana? Logikanya Anda butuh banyak bahan baku, betul nggak? Kalau bahan bakunya sedikit, Anda bikin ngeracik pertama kali, nyoba, ngetes, dan hasilnya nggak enak, apa yang terjadi? Ya udah, Anda udah kehabisan bahan baku dan Anda nggak bisa bikin kue lagi. Tapi kalau Anda punya bahan bakunya banyak, Anda nyoba sekali nih, gagal, nggak enak. Anda coba lagi dengan racikan yang berbeda lagi, masih gagal lagi. Tapi kan masih ada banyak bahan baku lain nggak? Masih, jadi Anda bisa ngetes lagi, sampai akhirnya Anda ketemu racikan kue yang paling enak. Kurang lebih iklan di Google juga seperti itu. Jadi kalau bahannya sedikit, Anda jadi bahan untuk testingnya juga sedikit. Tapi kalau bahannya banyak, otomatis bahan untuk Anda ngetes juga makin banyak. Karena algoritma di Google seperti itu, di awal pasti Google itu ngetes dulu. Oke, ini sedikit saya jelaskan lagi prinsip-prinsipnya. Jadi malam hari ini saya lebih banyak menjelaskan prinsip. Karena kalau teknis, sejujurnya begitu-begitu saja Bapak Ibu. Ya. Yang mahal itu prinsipnya, yang mahal itu pemahaman dan mindsetnya. Karena orang itu bisa sukses beriklan di Google Ads ataupun di Facebook Ads, itu bukan karena teknisnya. Teknis gitu-gitu aja kok. Setting campaign, setting targetnya, setting kontennya. Bikin sesuai struktur, udah gitu-gitu aja. Tapi yang membuat iklannya bisa bagus, bisa jadi nggak bagus, itu kan pemahaman-pemahaman seperti ininya. Itu sekaligus yang membuat banyak orang berhasil, sekaligus banyak juga yang masih belum berhasil karena pemahamannya. Nah, di sini saya coba tes ada 1, 2, 3, ada 6 plus logo, jadi 7. Makanya tadi minimal banget tuh 4, supaya bisa ngetes. Oke, ini contoh-contoh gambar-gambarnya. Oke, kemudian tadi untuk headline, nah di sini bahkan ini kalau teman-teman ingin tahu headline-nya seperti apa, ya kurang lebih seperti ini contoh-contohnya. Tapi prinsipnya Anda nggak perlu bikin headline atau copywriting yang ibaratnya gini, Anda nggak perlu yang terlalu jago banget. Bikin copywriting juga sebenarnya bisa kok. Yang penting Anda ngetesnya dengan benar, ngetesnya dengan tepat. Oke, contohnya ada 5 headline. Bahkan tadi saya sebut minimal berapa headline, minimal 3 kan. Nah, tapi Anda sebenarnya bisa bikin sampai 5. Misalnya contoh ya, ini sulit menurunkan berat badan, tips menurunkan berat badan, cara menurunkan berat badan, langkah menurunkan berat badan, dan cara praktis kurus misalnya ya. Terus ini ada 5 description juga, ya Anda bisa cek, Anda bisa lihat di sini ya. Bikin 5, ini nanti ngetes, nanti Google akan, ibaratnya apa ya, ini nanti tampilnya akan seperti ini. Headline-nya nanti Google akan menyebar, jadi ibaratnya ini kalau dianalogikan, kita nyuruh Google menyebarkan banyak brosur. Ya. Kita punya 10 jenis brosur, Google suruh nyebarin semua, acak. Kadang sama Google disebarin brosur yang pertama, kadang disebarin brosur yang kedua, kadang disebarin brosur yang ketiga. Nanti akan ketahuan datanya, brosur yang mana sih yang paling banyak direspon sama orang. Kalau kita di dunia konvensional, kita sebar brosurnya beda-beda, kita bisa tahu nggak? Ini orang nelpon nih, gara-gara kita sebarin brosur. Tapi ini orang nelpon dari brosur yang mana? Kita tahu nggak? Kita nggak tahu. Nah, tapi kalau di Google kita bisa tahu. Ini orang ini merespon iklan kita, orang ini menghubungi kita itu dari brosur yang mana, dari banner yang mana, bahkan kita tahu. Oke, ini sedikit previewnya. Kalau di YouTube ini nanti akan seperti ini di Discovery ya tepatnya ya, karena ini adalah iklan Discovery. Kemudian contoh kalau di email ini nanti seperti ini contohnya. Kalau di email, Anda pasti kalau buka email pernah kan ketemu iklan seperti ini ya. Nah seperti ini nih, ini di bagian email Anda, ada di bagian ad lebih tepatnya. Nanti tampilnya itu bisa ganti-ganti, kadang banner yang ini, kemudian banner yang ini nih. Jadi kan Google akan secara acak, secara random menyebarkan
brosur atau banner yang sudah kita buat tadi. Oke, makanya beda-beda kan yang ditampilkan. Kemudian ini di Discover ini di Google nih. Ini ketika Anda buka Google dari handphone, ketika Anda mau mencari sesuatu di Google, kadang-kadang suka kan ketemu iklan seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini ceritanya nih handphone Anda lagi mau buka Google, kemudian ketemu iklan di sela-sela halaman Google-nya. Nah, itu settingnya semua juga sama, semua settingnya dari sini. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Ini untuk pembuka sekaligus pengantar agar teman-teman bisa mulai terbuka. Anda bisa bayangkan, ini iklan kita masuk ke YouTube, Gmail, dan juga di situs Google kita bisa masuk iklannya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya target jangkauan dari Google Display Network itu jauh lebih luas lagi Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi mungkin buat yang baru belajar digital marketing, buat yang baru mengenal digital marketing atau baru mengenal Facebook Ads, baru mengenal Google Ads, tenang aja Bapak Ibu teman-teman semua. Digital marketing itu ilmu yang sangat dinamis, sangat luas, dan kalau kita pelajari terus-menerus, itu akan terus-menerus update ilmunya. Makanya Anda beruntung ada di Abdi yang akan selalu update ilmu tanpa Anda harus kena biaya lagi. Jadi pastikan Anda selalu update dengan ilmu-ilmu terbaru, baik dari Facebook Ads maupun dari Google Ads, karena khususnya Google Ads, karena kita sedang membahas Google Ads, ini target pasar yang sangat luar biasa besar. Karena iklan Anda bisa masuk ke YouTube, ke Gmail. Ya, siapa sih nggak punya email sekarang yang nggak punya Gmail? Siapa sih yang nggak buka YouTube? Dan siapa juga yang nggak mencari sesuatu di Google? Anda bisa bayangkan ya. Jadi bisa dibilang ini pengantar agar Anda makin paham, sudut pandang Anda makin terbuka luas bahwa iklan di Google ternyata luar biasa sekali besarnya kalau memang kita manfaatkan. Belum kita manfaatkan aja sudah sampai di tahap seperti sekarang. Member Abdi sudah 70.000 lebih, bayangkan kalau kita sudah manfaatkan. Makanya sesuai dengan visi perusahaan juga ke depan, kita harus menguasai Google Ads. Termasuk Anda juga harus menguasai Google Ads kalau Anda ingin merasakan hasil yang jauh lebih besar lagi di internet. Oke, itu untuk pembahasan dari saya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan product knowledge dan juga berbagai promo. Oke. Nanti di bagian akhir teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan boleh silahkan langsung ditanyakan. Oke. Nah, untuk product knowledge kali ini saya ingin membahas salah satu produk yang saat ini best seller dan sedang promo. Ya, Anda boleh cek di dashboard ini produk ini lagi promo, yaitu Propolis Honey. Ini produk bisa dibilang paling favorit, hampir seluruh member Abdi ini menjadi sangat-sangat favorit. Oke. Karena bisa dibilang Propolis Honey ini, kalau istilah saya, ini propolis itu ibaratnya sapu jagat, solusi dari berbagai masalah kesehatan, solusi dari berbagai penyakit, kurang lebih seperti itu. Tapi ingat sekali lagi ya, ini kita klaimnya ini bukan obat yang bisa menyembuhkan sakit ini, bisa menyembuhkan sakit itu, enggak. Kita membantu meredakan atau membantu menguatkan daya tahan tubuh, kurang lebih seperti itu. Oke. Madu propolis ini apa saja fungsinya, apa saja manfaatnya? Pertama, meningkatkan kekebalan tubuh dari serangan virus dan bakteri. Ini tentunya akan sangat dibutuhkan khususnya di masa-masa seperti ini. Yang perlu teman-teman Bapak Ibu semua ingat, belum benar-benar menghadapi situasi yang normal. Ini situasi belum normal Bapak Ibu teman-teman semua. Virus masih ada di mana-mana, bakteri juga masih ada di mana-mana. Jadi Anda perlu menjaga daya tahan tubuh Anda, apalagi dengan beraktivitas di luar. Saya yakin banyak di antara Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah mulai beraktivitas kembali di luar, dan tentunya harus menjaga daya tahan tubuh. Ya, salah satunya bisa dimanfaatkan Propolis Honey ini, karena fungsinya salah satunya adalah meningkatkan kekebalan tubuh dari serangan virus dan bakteri. Yang kedua, sumber antioksidan untuk menangkal radikal bebas sehingga tubuh terhindar dari kerusakan sel dan juga penuaan dini. Jadi antioksidannya juga tinggi, bisa dibilang Propolis Honey ini adalah sumber antioksidan juga untuk menangkal radikal bebas. Karena tiap hari kita pasti terkena paparan radikal bebas juga. Buat yang bekerja di perkotaan kan polusi di mana-mana, belum lagi dari makanan yang kita konsumsi itu semua ada mengandung radikal bebas, kurang lebih seperti itu. Dan
agar terhindar dari kerusakan sel dan penuaan dini, Anda juga bisa konsumsi propolis. Dan yang ketiga, antibiotik alami bagi tubuh. Jadi memang kebetulan salah satu cara saya untuk menjaga daya tahan tubuh adalah dengan minum madu propolis, karena memang sangat luar biasa sekali efeknya tanpa Anda perlu minum obat-obatan, tanpa Anda perlu minum suplemen-suplemen yang berbahaya, yang berbahan kimia berbahaya. Anda sudah bisa menjaga daya tahan tubuh dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Dan ini untuk periode sekarang ini sedang ada promo buy one get two. Anda beli 1, dapatnya 2, beli 5, dapatnya 10, beli 10, dapatnya 20, dan seterusnya berlaku lipatan. Jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, apalagi ketika Anda menjual ke orang lain. Ini produk yang sangat dicari. Kenapa cukup mudah dan kenapa produk propolis ini menjadi best seller? Karena memang rata-rata orang Indonesia udah tahu propolis itu bagus. Pertama, orang tahu madu itu bagus. Yang kedua, orang tahu propolis itu bagus. Propolis itu bisa untuk berbagai bisa dibilang berbagai masalah kesehatan. Oke, jadi makanya ini kenapa cukup mudah menjualnya, karena kita sudah terbantu dengan edukasi dari orang-orang terdahulu yang menyatakan bahwa propolis itu sangat bagus untuk daya tahan tubuh. Oke, dan ini dia salah satu kabar yang sangat luar biasa. Ada berbagai promo di bulan ini, dari mulai promo kejutan di bulan Agustus, diskon ongkir 50% ya. Apalagi ada beberapa produk yang masih promo buy one get two, salah satunya madu propolis tadi. Jadi sudahlah Anda dapat buy one get two, Anda dapat diskon ongkir juga 50% ya. Jadi luar biasa sekali, dimanfaatkan khususnya buat Anda yang tinggalnya jauh dari Jakarta, dari luar Jakarta ataupun yang jauh dari Jakarta, bisa dimanfaatkan karena yang biasanya mungkin ongkir Anda cukup mahal, tapi karena ada diskon 50% jadinya sangat mengurangi, otomatis bisa jauh lebih menguntungkan untuk Anda atau Anda mau berjualan ke konsumen-konsumen Anda. Manfaatkan juga promo terbaru ya, promo kemerdekaan, daftar abdi gratis ongkir ya. Jadi biasanya ini baru pertama kali nih ya, biasanya daftar abdi itu ada ongkirnya karena untuk pengiriman bonus produknya. Nah, untuk periode sekarang 17 sampai 19 Agustus itu Anda bisa manfaatkan untuk menarik calon reseller. Anda bisa bilang kalau daftar hari ini tetap dapat bonus produk tapi bebas ongkir. Ketika saya praktekkan hasilnya, wah luar biasa ya, makin banyak yang daftar. Justru ketika 17 Agustus kemarin, itu yang daftar malah makin banyak. Ya, yang daftar member, yang daftar reseller. Karena baik yang daftar member ataupun daftar reseller, Anda tetap mendapatkan promo free ongkir. Ya. Jadi reseller Resenzo beli paket 1, paket 2, paket 3, semuanya gratis ongkir. Ya, begitu juga mendaftar jadi member API, semuanya gratis ongkir, dan juga ada untuk pembelian produk ada promo diskon ongkir 50%. Jadi silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan ini khusus untuk perhitungan promo buy one get two. Kalau Anda memanfaatkan belanja 10 juta, Anda akan mendapatkan cashback dari omset yang Anda, dan ini masuk omset ya, Anda belanjakan 10 juta dapat cashback 20%, 2 juta. Terus kalau Anda jual Anda akan mendapatkan selisih harga 15% kurang lebih di angka 1.500.000. Ya, dari pembelanjaan tersebut Anda dapat bonus lagi kan, Anda belanja 10 juta kan dikirimnya 10 juta juga. Kalau dijual lagi dengan harga konsumen, ya dari 10 juta untungnya bisa jadi 11.500.000. Jadi total keuntungannya 15 juta teman-teman Bapak Ibu semua ya. Menarik? Yes, tentunya sangat menarik, jadi silahkan dimanfaatkan, apalagi ada promo diskon ongkir juga. Oke, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk Anda bisa menjual produk sebanyak-banyaknya, untuk Anda bisa mendapatkan reseller sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk Anda bisa mendapatkan reseller dan produk sebanyak-banyaknya. Karena sampai akhir bulan ini, Anda masih bisa mendapatkan reward emas, reward abdi periode 2, yaitu emas senilai atau seberat 10 gram. Ya. Kalau di mata uang kan, kalau dirupiahkan ini bisa di angka 10 juta nih ya. 10 gram itu, 1 gram emas kan sekarang hampir tembus hampir 1 juta. 1 juta bahkan. Ya 10 gram berarti nilai 10 juta ya. Dan ini bisa berlaku kelipatan. Jadi Anda bisa mendapatkan 2, 3, 4, bahkan 5 dan seterusnya ya. Member-member yang dapat udah banyak loh teman-teman semua ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum nonton webinar minggu lalu, Mas Alvin bersama 2 member yang sudah mendapatkan reward
emas yang luar biasa sekali bersama Mbak Oki dan Mas Aan. Tonton lagi webinar yang minggu lalu, itu luar biasa sekali. Mereka sharing, mereka cerita bagaimana perjuangan dan kisah mereka sampai akhirnya bisa mendapatkan reward emasnya. Kalau mereka aja bisa, ya Anda juga pasti bisa tentunya, ya. Jadi masih ada kesempatan sampai akhir bulan. Dan di video tersebut, di webinar tersebut, Mas Alvin juga menjelaskan bagaimana caranya dalam waktu-waktu tersisa ini Anda bisa mendapatkan emas juga senilai 10 gram. Di luar sana, ini saya kasih tahu aja, kalau Anda ikut bisnis, kalau Anda ikut direct selling, itu kalau Anda ingin mendapatkan reward senilai 10 juta, itu Anda butuh omset ratusan juta dulu. Ya, saya pengalaman soalnya, untuk dapat reward yang nilainya 10 juta, itu harus punya omset ratusan juta dulu. Kalau enggak, ya nggak bisa. Tapi di Abdi kan nggak harus. Ya, memang syaratnya apa untuk bisa dapat reward? Nah, ini dia syarat. Ini ada 2 syarat. Syarat pertama, punya akumulasi penjualan produk 20 juta sampai 31 Agustus. Atau yang kedua, mendapatkan 30 reseller baru sampai 31 Agustus. Ini dan ya, bukan atau. Syarat pertama, omset 20 juta dan reseller 30 reseller sampai 31 Agustus. Oke. Sekarang cara kedua. Cara kedua, cukup dengan memiliki omset produk sebesar 40 juta sampai 31 Agustus 2020. Oke. Kalau bulan ini dapat emas, oke, syukur Anda bisa mendapatkannya, luar biasa. Nah, kabar baiknya untuk bulan September sampai dengan Desember, kita sudah menyiapkan reward khusus untuk Anda. Ya. Apa rewardnya? Nanti akan kita umumkan, nanti akan kita launchingkan. Yang jelas, kita akan mengeluarkan reward yang luar biasa, reward yang bisa Anda manfaatkan. Udahlah rewardnya luar biasa, syaratnya mudah lagi. Saya juga nggak pernah kebayang bisa ada platform bisnis yang bisa memberikan Anda reward yang luar biasa, tapi dengan syarat yang mudah. Di luar sana kalau mau mendapatkan reward seperti ini tuh benar-benar harus punya omset ratusan juta dulu. Di sini nggak harus Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau Bapak Ibu punya omset ratusan juta, udah pasti dapat rewardnya lebih banyak dari ini. Oke, jadi silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah kesempatan terakhir untuk Anda bisa mendapatkan reward emasnya sampai dengan bulan Agustus. Bulan September dan seterusnya sampai Desember, nanti akan ada reward baru, tunggu aja pengumumannya. Ya, luar biasa sekali. Nah, bagaimana caranya untuk agar Anda bisa makin cepat dapat hasil dan makin cepat dapat rewardnya? Pastikan Anda hadir di event-event Abdi. Untuk saat ini memang eventnya kita adakan secara online. Biasanya kita mengadakan event itu secara offline di berbagai kota di Indonesia. Nah, karena situasi masih belum normal, masih di situasi pandemi, kita terpaksa mengadakan secara online dulu. Tapi nanti ya semoga dalam waktu dekat bisa segera ada event offline lagi ya. Semoga aja ya. Semoga kondisinya segera normal kembali semuanya dan semua bisa sehat-sehat semuanya sehingga kita bisa mengadakan event-event lagi seperti ini ya. Amin, amin. Semoga bisa segera. Dan jangan lupa manfaatkan fasilitas webinar yang sudah kita sediakan, karena webinar yang kita sediakan baik dari sisi produk ataupun dari sisi abdi, dari sisi bisnis, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena ini adalah cara yang sangat mudah untuk Anda bisa mendapatkan banyak reseller. Satu kali kerja, tapi Anda sekali kerja bisa mendapatkan banyak reseller. Caranya gimana? Dengan memanfaatkan webinar khusus orang umum ya, khusus orang baru atau khusus prospek. Oke, dimanfaatkan. Dan terakhir, sudah masuk Facebook grup Abdi, ini luar biasa sekali karena dari kita juga sering sekali mengadakan sharing-sharing, banyak member yang juga sharing-sharing pengalaman sukses. Jadi buat Anda yang baru ingin belajar, bahkan Anda ingin bisa ketemu dengan member-member Abdi lain di kota Anda, agar bisa belajar bareng, Anda bisa temukan di grup Facebook Abdi. Jadi buat yang belum masuk, langsung masuk aja karena rugi banget kalau nggak masuk. Ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat di dalamnya dan Anda juga bisa bertemu dengan member-member Abdi yang bahkan satu kota dengan Anda. Silahkan Anda langsung masuk Facebook grup Abdi buat yang belum masuk. Cara masuknya Anda bisa langsung klik bit.ly/FB grup Abdi. Silahkan langsung masuk ke grup Facebooknya. Oke, sesi terakhir kita mengadakan tanya jawab. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Kalau ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, sekali lagi saya mohon maaf karena nggak semua juga bisa saya jawab, sudah terlalu malam.
Kalau ada yang tidak terjawab, Anda bisa chat admin support. Ya, admin support itu di dashboard Anda bisa chat di bagian kanan bawah. Ya, Anda bisa tanyakan soal bagaimana cara beriklan, soal Google Ads, soal Facebook Ads. Tanya ke admin support aja agar lebih direspon dengan cepat. Ya, buat yang pertanyaan tidak bisa terjawab di sini. Oke, silakan buat yang ingin bertanya, saya persilakan untuk Bapak Ibu teman-teman semua bertanya. Oke, udah. Oke, makin banyak ya yang masuk pertanyaannya dan makin ramai webinar malam hari ini, luar biasa antusias belajarnya. Oke. Oke, pertanyaannya udah mulai masuk ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan, langkah-langkah apa saja yang diambil sebagai pendatang baru di Abdi? Oh, langkah-langkah buat orang baru. Oke, buat yang baru, Anda langsung pelajari di dashboard. Ya, di dashboard itu ada training center. Anda tonton videonya satu persatu. Jangan cuma ditonton, dipraktekkan juga ya. Karena kalau cuma ditonton aja, ya nggak akan dapat hasilnya. Ilmu secanggih apapun kalau hanya ditonton, ya nggak akan dapat hasilnya. Jadi ditonton dan dipraktekkan. Dan yang paling penting, kalau Anda mau lebih cepat lagi, kalau Anda mau lebih cepat ya, pastikan Anda datang event. Pastikan Anda datang ke event-event terdekat. Kalau Anda baru banget, Anda datangnya kopdar dulu. Ya. Datang ke kopdar dulu, kopdar online, langsung daftar di dashboard Anda, di event. Oke, saya mungkin bisa nggak ya saya contohkan? Oke, mungkin ini bisa saya contohkan ya. Anda masuk ke dashboard Anda, langsung daftar event nih. Karena event itu untuk sekarang cepat sekali penuhnya. Kenapa cepat penuh? Karena eventnya online. Karena eventnya online, jadi dimanapun Anda bisa ikut. Karena dimanapun Anda bisa ikut, dari seluruh penjuru Indonesia bisa ikut. Jadi cepat sekali penuhnya. Anda langsung daftar aja nih. Dashboard Anda langkah pertama nih. Anda training center, training Abdi, ini Anda selesaikan semuanya. Oke, Anda selesaikan semuanya, video-videonya, tonton dari 1 sampai selesai. Dan untuk event, kalau mau lebih cepat, Anda pastikan datang event, cara event Abdi di dashboard Anda langsung daftar aja, ya. Langsung daftar event terdekat. Kalau Anda baru banget, Anda daftar kopdar dulu, ya. Anda daftar kopdar dulu, ikuti langkah-langkahnya nih, langsung klik aja, kemudian Anda langsung ikuti langkah-langkahnya. Oke, ya segera cepat-cepatan karena slotnya cepat sekali habis. Silakan langsung daftar cepat-cepatan. Oke. Oke, ada, wah banyak nih pertanyaannya ya. Oke. Jika oke, ada pertanyaan dari Pak Miko Toresa. Kalau jika dilihat dari 3 jenis FB, Instagram, Google Ads, itu efektivitasnya lebih tinggi mana? Wah, ini pertanyaannya bagus juga pertanyaannya ya. Mana yang lebih efektif? Jawabannya balik lagi di Facebook, Google, Instagram. Semua bagus. Semua punya plus minusnya masing-masing. Semua bisa jadi bagus kalau kita ngerti caranya. Oke. Kalau buat saya, ini versi saya. Buat saya seorang digital marketer, buat saya seorang pebisnis digital, bisnis online, itu saya nggak akan yang pilih-pilih sosmed. Karena begitu ada, bukan pilih-pilih sosmed, pilih-pilih platform. Begitu di Google bisa berhasil, ya udah saya akan pelajari sampai berhasil. Karena setiap platform itu punya cara dan gayanya masing-masing untuk mencapai keberhasilannya. Intinya buat saya nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek. Semua sama aja. Kalau memang dimanfaatkan, ya pasti akan bisa berhasil juga. Ya tergantung Anda nyamannya yang mana gitu aja sih. Kalau saya sih kurang lebih begitu ya. Mau Facebook Ads, mau Google Ads, Instagram Ads, semuanya punya target market yang besar. Tapi kalau kita ngomongin jumlah, kita ngomongin angka, ya jelas Google angkanya paling besar. Ya tapi walaupun angkanya besar, tetap ada cara-caranya juga. Ada trik-triknya agar iklan ini bisa berhasil di Google. Oke. Ada, wah banyak pertanyaannya ya. Oke. Ada siaran ulangnya? Ada ya. Setelah webinar, linknya Anda save aja, Anda copy, Anda save. Jadi Anda bisa tonton lagi nanti setelah
selesai webinar, Anda bisa tonton lagi, walaupun webinar udah selesai. Oke. Kalau ada teman-teman Bapak Ibu semua yang masih belum paham gimana cara membuat akun Google Ads dari awal ya, itu ada di webinar-webinar yang sebelumnya, bisa ditonton atau silakan tunggu aja nanti agar video-video di Google Ads ini, video-video dashboard yang menjelaskan tentang Google Ads ini bisa segera tayang. Semoga bisa sesegera mungkin bisa tayang. Oke. Kemudian oke, wah banyak sekali pertanyaan ini luar biasa antusiasnya ya. Pertanyaannya banyak. Oke. Oke. Metode pembayaran di Google Ads Anda bisa pilih. Untuk metode pembayaran Anda bisa gunakan kartu kredit, kartu debit, atau kalau nggak ada pakai bank transfer, itu juga bisa. Kalau kartu debit minimal tuh yang bukan minimal, kartu debit itu harus ada logo Visa-nya. Ya. Anda tahu kan kalau kartu debit itu di kanan bawahnya kalau ada logo Visa-nya itu bisa digunakan. Atau pakai Genius itu juga bisa. Ya kalau Anda belum punya Anda bisa pakai bank transfer. Jadi memang bisa dibilang siapapun bisa kok, siapapun bisa mulai beriklan di Google Ads. Oke. Oke. Ada pertanyaan dari ya. Gimana cara review iklan Google Ads yang benar-benar berjalan dengan baik dan gimana cara nambah atau duplikatnya? Oke, ini cukup menarik juga. Intinya, untuk mereview kita harus tahu dulu dong indikatornya apa. Indikatornya tuh banyak sekali. Ada indikatornya bisa cost per click. Kalau iklan abdi mungkin indikatornya bisa cost per email. Jadi dari masing-masing campaign itu bisa dari misalnya Anda iklan abdi nih, ada satu campaign, ada 3 campaign misalnya Anda bikin, masing-masing campaign Anda harus bedakan landing page-nya. Misalnya landing page 15, 16, 17. Nah, nanti dari masing-masing campaign kan akan ketahuan campaign mana yang paling banyak menghasilkan email di My Leads Anda. Kebayang ya? Jadi misalnya yang paling banyak starter 5. Oh, berarti campaign yang starter 5 tuh misalnya campaign yang ketiga. Gitu. Oh, berarti campaign yang ketiga yang paling bagus. Nah, nanti kalau campaign-nya udah bagus, udah berjalan dengan bagus, hasilnya ada, Anda bisa naikkan bid-nya Anda bisa naikkan bid-nya perlahan-lahan. Oke, itu kurang lebih cara sedikit gambaran besar cara mengoptimasikannya. Untuk teknis-teknisnya tenang aja, itu materi-materi sudah kita siapkan nanti di dashboard. Semoga segera mungkin bisa tayang ya, bisa segera live di dashboard. Oke. Oke, ini ada pertanyaan? Lagi mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Oke. Kalau ada yang sudah mencoba iklan di Google Display ya, 4 hari belum ada yang ngeklik, ya udah sederhana aja, Anda ganti, Anda langsung matiin, Anda bikin lagi iklan baru. Prinsipnya gini, ini prinsip, ini mindset yang perlu Anda pahami. Yang namanya beriklan di Google. Google itu apa? Google itu mesin, Bapak Ibu teman-teman semua. Google itu mesin, Google itu bukan manusia. Jadi prinsipnya kita bekerja sama mesin. Jadi prinsip yang harus dipahami kalau kita bekerja dengan mesin, kita tidak bisa berharap iklan yang tidak bagus jadi bagus. Kebayang. Jadi kalau kita bekerja sama orangnya kinerjanya jelek, kita bisa berharap nggak bulan depan kinerja dia jadi bagus? Kalau sama orang masih bisa kemungkinan dia berubah jadi bagus. Tapi kalau sama mesin, Google Ads, itu kita jangan banyak berharap dengan iklan yang nggak bagus. Udah langsung aja matiin, bikin lagi iklan baru dengan dibedakan salah satunya. Oke? Jadi Anda bisa melakukan hal seperti itu ya ketika di Google. Kalau iklannya jelek ya udah, makanya Anda bikin iklan yang banyak. Anda bikin 10 iklan, bikin iklan yang banyak. Nanti kalau emang sudah setengah hari jalan hasilnya nggak bagus, Anda bisa langsung mati-mati. Oke? Jadi prinsipnya iklan yang bagus itu ditemukan. Ini mau di Facebook, mau di Google sama kok. Saya juga udah nyoba di Google, intinya sama. Mau di Facebook, mau di Google, prinsipnya sama. Iklan yang bagus itu ditemukan, ya, bukan ditunggu. Kurang lebih begitu. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Oke. Kemudian, oke. Mana lagi? Pertanyaannya nih, satu lagi ya. Kalau kartu
kalau kartu debitnya di ban, oke. Pakai kartu lain aja bisa kok. Anda di Google tuh bisa menggunakan lebih dari satu metode pembayaran. Untuk di awal minimal budgetnya ya, kalau saran saya sih jangan terlalu kecil juga ya, 50 sampai 100 ribu. Karena ketika Anda beriklan 50 ribu, masang budget 50 ribu di Google, itu belum tentu 50 ribunya habis semua. Tergantung dari iklan kita bisa muncul nggak nih di Google. Itu aja dulu, perjuangkan sampai iklan kita bisa tayang, bisa muncul di Google. Nah, ketika udah muncul atau udah tayang, baru untuk selanjutnya kita bisa atur dari sisi bid, ya dari sisi strategi, itu nanti akan dibahas di materi lanjutan. Oke. Kemudian terakhir, keberhasilan membuat iklan itu apa saja yang mempengaruhi dalam sosial media sehingga iklan itu menarik dan tertarik, sehingga iklan itu menarik minat orang. Oke. Intinya iklan itu bisa menarik. Kenapa keberhasilannya? Karena kontennya. Yang pasti karena konten. Iklan itu bisa menarik itu karena dua hal. Pertama, orang yang tepat bertemu dengan konten yang tepat juga. Konten yang menarik, misalnya nih saya sukanya apa ya? Misalnya nih saya suka olahraga, ya. Saya suka katakanlah apa? Misalnya sepak bola. Tapi saya nggak suka main basket. Saya sukanya sepak bola. Saya ngelihat konten sepatu basket misalnya. Tapi saya nggak suka basket. Kontennya bagus. Tapi apakah saya tertarik untuk beli sepatunya? Enggak, karena saya nggak suka basket, saya suka sepak bola. Jadi, walaupun kontennya bagus, tetap harus ketemu orang yang tepat juga. Ya, pertama orang-orang targeting yang tepat harus kita lakukan. Yang kedua, konten yang menarik. Konten yang menarik itu lebih kepada ini sih. Lebih ke konten kita itu bisa nggak sih ngejawab masalah, bisa nggak sih jadi solusi dari permasalahan banyak orang. Itu prinsip dasar yang saya pegang dari dulu sampai sekarang ketika jualan atau sekarang juga jualan di internet seperti itu. Bisa nggak sih kita jadi solusi dari masalah yang dialami banyak orang. Contoh misalnya ketika iklan pelangsing, madu slimming, bisa nggak sih kita menampilkan bahwa si madu slimming ini bisa loh jadi solusi buat Anda yang punya berat badan yang berlebih. Kurang lebih seperti itu. Tapi kan untuk konten, copywriting, enaknya diambil kan apa? Disediakan. Anda tinggal apa? Anda tinggal tes aja, Anda tinggal iklanin, tinggal tes hasilnya gimana. Jadi bisa dibilang Anda nggak perlu mikir keras untuk bikin konten, ya, kecuali emang Anda mau, ya silakan. Tapi pada dasarnya semua diambil udah disediakan, itu enaknya. Jadi Anda tinggal pelajari ilmu iklannya aja. Ketika Anda udah belajar ilmu iklannya udah bisa, konten udah disediakan, Anda tinggal iklanin aja konten kita sebanyak-banyaknya. Oke, dari saya kurang lebih seperti itu. Wah, udah jam 9 lewat juga nampaknya. Sudah harus saya akhiri. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman semua, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Silakan Anda bisa tanyakan ke admin support untuk pertanyaan yang belum terjawab. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Semoga apa yang di-sharingkan malam hari ini bisa bermanfaat, jadi berkah buat kita semuanya, dan bisa Anda praktekkan agar Anda bisa segera dapat hasil dari internet. Amin. Amin. Ya, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa praktek. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah semuanya.